Puji nama Tuhan, shalom buat kita semua. Selamat Natal dan selamat memasuki tahun yang baru bersama dengan Yesus. Mari saya mengajak setiap kita nikmati kasih Natal yang luar biasa. Datang kepada Yesus, mengucap syukur, sama-sama kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur atas kebaikan dan kasih Tuhan. Kami bisa menikmati Natal dalam keadaan yang baik, sehat, luar biasa. Kami percaya semua karena kemurahan Tuhan. Apapun Tuhan yang saat ini hamba-Mu, bahkan umat-Mu hadapi, dimanapun mereka berada, kami percaya Tuhan ada kekuatan yang luar biasa ketika kami datang sungguh-sungguh menikmati Engkau. Tuhan Yesus, terima kasih buat karya-Mu yang luar biasa atas kami. Terima kasih buat cintanya Tuhan buat kami. Dan inilah setiap ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Engkau yang siap, sama-sama kita berkata amin. Kita mengucap syukur, bawa hatimu dengan kerinduan. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Yesus, seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Nasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia.
selamat, Juru iya. Terima kasih Tuhan, Juru Selamat dunia ada bagi setiap kami. Terima kasih Yesus Tuhan. Mari sejenak kau mengucap syukur karena engkau umat pilihan Tuhan. Tuhan pakai setiap hidup. Tuhan pakai setiap engkau. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kiana syana nama Yesus. Yes, Jesus. Amen. Amen. Yes. Sebelum Yesus turun ke dunia, Alkitab firman Allah telah menubuatkan bahwa ada seorang yang akan mendahului dan membuka jalan bagi Tuhan. Dan dia adalah seorang yang bersuara di padang gurun berseru-seru, bertobatlah. Sebab kedatangan Tuhan sudah dekat, persiapkan jalan bagi Tuhan. Dan itulah Yohanes Pembaptis. Kalau kita mau melihat juga di dalam perjanjian lama selain kitab Yesaya, tentunya kita membuka dalam kitab Maleakhi pasal 4 ayat 5 dan 6. Saya bacakan. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Tuhan tidak ingin keluarga-keluarga itu hancur. Jadi untuk percaya, kita harus satu keluarga. Sebab firman Tuhan berkata, jikalau seorang diselamatkan, maka seisi rumah tangganya juga akan diselamatkan. Jikalau engkau dan saya menjadi orang yang sudah percaya, mungkin keluargamu belum percaya, berdoalah, karena janji Tuhan iya dan amin. Kecuali kalau kita tidak percaya dan kita tidak hidup di dalam janji Tuhan. Iman kita harus timbul bukan hanya percaya kepada Tuhan, tapi juga percaya dan memegang janji firman Allah. Bukan sebagai orang Kristen yang hanya dosanya sudah diampuni, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, namun orang yang tetap memegang teguh firman Allah dan janjinya. Karena janjinya iya dan amin. Nah, kelahiran Yohanes Pembaptis itu membuka jalan bagi Tuhan. Dan dialah yang akan membaptis orang sambil dia menegur dan menyampaikan nubuatan atau firman Allah tentang kedatangan Sang Juru Selamat. Sehingga ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia berkata, inilah anak domba Allah yang mengangkut semua dosa manusia. Aku membungkuk dan membuka tali kasutnya pun tidak layak. Dan dia berkata, aku semakin berkurang-kurang, Tuhan semakin bertambah-tambah. Itulah Yohanes Pembaptis yang dikatakan oleh Yesus, Elia yang akan datang. Juga dikatakan oleh Yesus bahwa dia adalah nabi yang terbesar tanpa mujizat. Namun firman itu betul-betul menggugah supaya setiap orang kembali kepada Tuhan. Keluarga, anak, orang tua, satu keluarga harus kembali. Kalau kita melihat di zaman sekarang ini, yang diguncang adalah keluarga. Seorang pelayan Tuhan, kalau dia seorang perempuan, suami dan anaknya bisa diguncang. Kalau seorang pelayan Tuhan adalah seorang sang suami, maka istri dan anaknya akan diguncang.
Jikalau juga yang melayani Tuhan adalah anaknya, bisa jadi itu juga orang tuanya diguncang. Oleh karena itu ketika kita dipilih Tuhan dan kita mau menjadi pelayan Tuhan, biar satu keluarga itu semuanya harus takut akan Allah, harus hidup di dalam firman Allah. Supaya jangan ada juga berita yang mengatakan bahwa keluarga dari hamba Tuhan, pelayan Tuhan ini hancur. Saudara, memang singa itu mengaum-ngaum. Iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Arti mengaum-ngaum, dia terus berbicara, menyerang kepada telinga sang istri, sang suami, anak atau orang tua. Namun percaya kita harus melawan dengan iman teguh. Dia tidak akan pernah bisa menggigit kita jikalau kita tidak menyerahkan diri kita kepada Dia. Hanya ada dua. Kita mau dipimpin oleh Roh Kudus atau kita mau dengar suara sang singa yang mengaum, yaitu iblis itu. Hanya ada dua. Oleh karena itu ketika seseorang menjadi pelayan Tuhan, pasangan keluarganya harus mendukung, kalau tidak berbahaya. Saya akan bicarakan firman Tuhan Maleakhi setelah Maleakhi, Lukas pasal 1 ayat 59 sampai 60, yaitu tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Maka datanglah mereka pada hari ke-8 untuk menyunatkan anak itu, yaitu Yohanes Pembaptis. Dan mereka hendak menamai dia Sakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, jangan, ia harus dinamai Yohanes. Terus Lukas 1 ayat 13. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Jadi kita melihat ketika malaikat Gabriel menjumpai Sakaria di ruang Maha Kudus dan dia menubuatkan akan melahirkan, istrinya akan melahirkan dan harus dinamakan Yohanes. Itulah Yohanes Pembaptis. Nah, ketika anak itu lahir pada hari ke-8 hendak disunat, dicarilah nama dan ibunya berkata Yohanes. Orang-orang berkata, tidak ada satu keluargamu yang bernama Yohanes, karena mereka hendak menamai Zakaria. Tapi mereka memberi isyarat untuk bertanya kepada Zakaria. Zakaria menulis dengan tangannya, namanya Yohanes. Orang terkejut. Dan saat itulah Zakaria yang bisu karena tidak percaya, waktu berjumpa dengan malaikat Gabriel, tiba-tiba dia bisa berbicara. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang gak percaya, atau dia percaya Tuhan, tinggal di gereja tapi tidak percaya sepenuhnya. Makanya dia menjadi bisu. Arti bisu, dia tidak bisa memuliakan Tuhan. Dia tidak bisa bersaksi tentang Tuhan. Dia selalu bersaksi, mengeluh dan sebagainya. Itulah bisu rohani. Saya mau berdoa untuk saudara semuanya dan untuk kita semuanya. Biar pada hari ini juga Tuhan, supaya setiap kami boleh dilawat oleh Tuhan. Dan Tuhan, Kau yang sedang melawat umat-Mu, Kau datang ke dunia untuk mengampuni dosa. Sehingga berita ini bukan hanya kami terima, tapi kami tidak membicarakan kepada orang lain. Kerap kali kami menjadi bisu rohani. Kami hanya bisa berkeluh kesah, kami hanya bisa fitnah, gosip, menyebarkan hal yang tidak baik. Kami tidak pernah bisa membuka mulut kami dan memperkatakan sesuatu yang indah, yang membuat orang hidup dalam damai dan hidup dalam kekuatan dan firman Allah. Tuhan, bukalah mulut setiap kami, supaya kami tidak bisu rohani, tetapi kami boleh memuliakan Allah. Kami tidak lagi berkeluh kesah, tidak lagi gosip, tidak lagi fitnah, tidak lagi menyebarkan berita yang buruk. Biar kami banyak berdoa, biar kami boleh bersaksi, menyaksikan nama Tuhan dalam hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus, terbukalah mulut kami semuanya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saya teruskan dulu.
Lukas 1 ayat 62 sampai dengan 64. Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Jadi saudara, di sini kita melihat bagaimana perjuangan seorang yang bernama Zakaria ketika dia menerima berita yang sudah dia inginkan sejak awal, namun kemudian di akhir hari tuanya dia lupa. Namun itu kemudian dia percaya, namun itu juga tidak sepenuh hatinya. Dia percaya tentang kuasa Allah, namun dia juga memakai pikirannya yang terbatas. Itulah juga kita hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan bisa bekerja secara luar biasa, namun pikiran kita kerap kali menggantikan Tuhan itu, sehingga kita mendahului. Bukan mendahului membuka jalan bagi Tuhan, tapi mendahului sehingga kita jatuh. Tetapi malam hari ini bangkit kembali pada tahun yang baru. Saudara, biar Natal dan tahun baru ini, keajaiban Natal dan sukacita kebahagiaan tahun baru ini kita miliki. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia. Ada datang di dunia, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Anak kecil, anak kudus, Tuhanku penebus, tentara surga menyanyi merdu.
Biar suasana Natal, keajaiban Natal dan tahun baru ini kita nikmati dengan perdamaian. Kata Yerusalem itu berasal dari kata Uru dan Salem, artinya kota damai. Namun justru Yerusalem itu adalah kota raja-raja, di mana Yesus juga disalibkan, dan semua nabi yang dikatakan nabi, Yesus berkata harus mati di Yerusalem. Itulah nabi. Jikalau nabi matinya tempat lain, mungkin saudara, kalau hendak dibunuh harus di Yerusalem tempatnya. Itulah yang Yesus katakan. Justru kota Yerusalem itu kota yang tertua di antara kota-kota modern sekarang. Lebih tua daripada kota London. Sehingga ketika suatu hari seorang tokoh di dalam perang dunia kedua menawarkan kepada Einstein, apakah kamu kuberi separuh kota London atau kota London? Dia berkata, Einstein berkata, tidak. Sebelum London ada, Yerusalem sudah ada. London masih rawa-rawa. Justru kota damai itu yang dijanjikan Tuhan menjadi kota seketa sampai hari ini. Penuh darah, jutaan orang telah mati di tempat itu. Saudara, oleh karena itu Yesus datang menumpahkan darahnya yang terakhir di kota Yerusalem untuk menebus dosa manusia. Dan dia menjadi raja damai. Bukan kota damai, tetapi raja damai. Kota bisa tidak damai, tetapi sang raja damai akan membuat kita umatnya penuh dengan damai. Damailah hari ini. Oleh karena itu sebelum dia datang ke dunia, Yohanes Pembaptis diutusnya dulu untuk membawa kabar, untuk menyiapkan jalan bagi dia, sang raja damai itu. Kita lihat dalam kitab Lukas pasal 1 ayat 65 dan 66. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, menjadi apakah anak ini nanti? Maksudnya Yohanes Pembaptis. Sebab tangan Tuhan menyertai dia. Karena Zakaria bisu ketika ditanyai siapa namanya, dia menulis Yohanes. Saat itu mulutnya terbuka. Ketika dia menjadi bisu itu di ruang Maha Kudus, ketika malaikat Gabriel datang kepada dia dan berkata, istrimu akan mengandung dan melahirkan seorang anak dan beri nama Yohanes. Dia yang akan membuka jalan bagi Tuhan untuk menggenapi kitab Nabi Yesaya. Dia tidak percaya, maka dia bisu. Ketika dia keluar, orang-orang heran, kenapa keluar dari ruang Maha Kudus menjadi bisu? Tetapi ketika dia mengucapkan nama Yohanes atau menuliskan nama itu, dia terbuka mulutnya. Sehingga orang menjadi heran, pertanda apa ini? Sehingga anak ini besar. Dikatakan menjadi apa? Sebab tangan Tuhan menyertainya. Dialah Yohanes Pembaptis yang memperkenalkan Yesus. Dan yang dia berkata, aku membaptis engkau dengan air, tetapi dia akan datang, dia akan membaptis engkau dengan api dan Roh Kudus. Aku tidak mengenal dia, tetapi dia yang mengutus aku mengatakan, jikalau engkau membaptis seseorang dan ada Roh Kudus turun, yaitu digambarkan merpati turun, dan ada suara dari surga berkata, inilah anak yang kukasihi kepada yang berkenan. Barulah Yohanes tahu, itulah Yesus Kristus. Ketika Yesus sudah dibaptis, dia berkata kepada Yesus, selayaknya akulah yang harus dibaptis oleh kamu. Tetapi Yesus katakan, lakukanlah, supaya kita menggenapi semua firman Allah. Saudara, hidup kita di dunia ini untuk menggenapi firman Allah. Sehingga kalau kita katakan hari ini gereja dan umat Tuhan harus menggenapi firman Allah, apa yang belum digenapi? Apa yang sudah digenapi? Sudah, kita menjadi anak Allah. Apa yang belum digenapi? Yaitu kita menjadi imamat rajani, bangsa yang kudus, milik kepunyaan Allah. Imamat rajani. Jadi setiap orang itu adalah imam-imam, walaupun tidak harus menjadi pendeta di mimbar. Rajani berarti dia juga seorang yang bisa menjadikannya. Raja damai Yesus Kristus itu
untuk bertakhta di dalam hati setiap orang, supaya hati setiap orang itu penuh dengan damai. Itulah imamat rajani. Bangsa yang kudus, kita menyukai kekudusan. Walaupun mungkin di tengah perjalanan kita tersandung sedikit, tetapi jangan lama-lama di tempat yang salah. Jangan lama-lama di tempat kau berbaring yang jatuh. Bangkit kembali hari ini. Hari ini keajaiban Natal dan Tahun Baru, kebahagiaan itu ada pada kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, biar pada suasana Natal ini dan Tahun Baru, biarlah keajaiban Natal dan kebahagiaan Tahun Baru ini menjadi milik orang percaya. Supaya setiap kami, Tuhan, boleh menjadi orang imamat rajani, menggenapi firman Tuhan yang belum digenapi, yaitu yang harus digenapi oleh generasi, yaitu murid-murid Yesus bahkan sampai hari ini. Juga sebagai bangsa yang kudus, milik kepunyaan Allah. Tuhan, tolonglah kami supaya kami boleh menjadi imam-imam dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan, dalam kehidupan lingkungan kami, bahkan di mana kami sebagai pemimpin, mungkin pemimpin perusahaan atau apapun juga. Buat kami juga rajani, artinya mengizinkan Yesus menjadi raja damai dalam hati kami dan membagikan kedamaian bagi banyak semua orang. Bapa, biar kekudusan itu kesukaan daripada umat-Mu, karena kami adalah milik-Mu. Memberkati setiap kami yang hari ini mendengar dan menonton, memberkati mereka, biar tahun 2021 ini, Tuhan, Engkau berkarya menjadi tahun kebahagiaan. Biar keajaiban Natal itu terjadi, sehingga tahun 2021 kami bisa bahagia dan damai sejahtera. Inilah doa kami bagi semua umat Tuhan, demi nama Yesus. Haleluya, amin. Saya teruskan. Lukas pasal 1 ayat 62. Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya, nama apa yang tidak diberikan kepada anaknya itu. Tadi kita tahu bagaimana Zakaria kemudian menulis dan kemudian mulutnya terbuka. Apa yang terjadi kemudian kepada Zakaria setelah mulutnya terbuka? Apakah dia berbicara yang bukan-bukan? Kita lihat dalam kitab Lukas pasal 1 ayat 67. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat katanya. Sampai di sini dulu. Jadi seseorang, saudara, ketika mulutnya dibuka oleh Tuhan, ketika dia mendapatkan keajaiban Natal, dia mendapatkan berita sukacita, maka Roh Kudus akan menguasai dia, sehingga dia mulai menyampaikan nubuatan-nubuatan. Ya, bukan nubuatan yang sebagaimana para nabi yang sampaikan, tapi dikatakan nubuatan sesuatu yang bisa menyejukkan hati, memberi kekuatan, bermazmur, memberikan nasihat, memuji Tuhan, mendoakan orang lain, dan menghibur orang lain. Mari kita lihat dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 1. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Inilah, jadi ada nasihat. Ayatnya lagi. Ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan ada belas kasihan. Ada 5. Saudara, minimal kita lakukan mega project ajaran Yesus dalam hidup kita, supaya berita Natal
keajaiban Natal, tahun kebahagiaan itu menjadi milik kita. Kita pujikan satu pujian bersama. Holy night, the stars are brightly shining. It is a night of our dear Savior birth. Long lay the world in sin and error pining, till He peace and the soul thrill of hope. The weary world rejoices, for yonder breaks a new and the glorious morn. On your knees, oh, hear the angel voices. Oh, Christ was born. Oh, night divine. Oh, night divine. On your knees, oh, hear the angel voices. Oh, night divine. Oh, night when Christ was born. Oh, night divine. Oh, night divine. Puji Tuhan. Saudara, kita masih masuk di dalam satu firman Lukas 1 ayat 68 dan 80. Kata Imam Zakaria waktu dia bernubuat, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Itulah Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, Tuhan kita. Bukan hanya Elisabet yang berkata, istri daripada Zakaria, yang mengatakan Maria adalah ibu Tuhan. Ibu Tuhan, maksudnya ibu Tuhanku. Jadi maksudnya Maria itu menjadi ibu daripada Yesus Kristus Tuhan. Zakaria juga bernubuat yang sama. Terpujilah Tuhan Allah Israel, yang telah melawat umatnya dan yang telah memberikan pelepasan dari dosa. Itulah Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita. Maka kita akan melihat bagaimana Yohanes sebelum dia memulai pelayanan. Lukas 1 ayat 80. Adapun anak itu, Yohanes Pembaptis, bertambah besar dan makin kuat rohnya. Dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Bertambah kuat rohnya. Biarlah itu juga menjadi bagian dari umat Tuhan. Bertambah kuat rohnya. Semakin hari biar umur kita semakin bertambah, tubuh kita semakin lemah. Tapi bukan berarti iman dan roh kita ikut lemah.
justru iman dan roh kita harus semakin kuat. Merry Christmas and Happy New Year. Saya mau berdoa bersama-sama untuk doa berkat pada tahun baru, supaya tahun 2021 ini kita memiliki keajaiban Natal itu terjadi dalam hidup kita, dan tahun 2021 menjadi tahun damai sejahtera dan kebahagiaan. Tuhan memberkati setiap kami. Biar tahun ini menjadi tahun milik Tuhan dan milik kami semua umat-Mu. Mereka yang berharap memegang janji Tuhan, demi nama Tuhan Yesus, biar keajaiban Natal itu terjadi pada tahun-tahun ini juga. Biar tahun 2021 menjadi kebahagiaan dan menjadi damai sejahtera, menjadi milik umat orang percaya. Semakin hari rohnya semakin kuat, dan biarlah dipenuhi oleh Roh Kudus. Mari kita berdoa syafaat untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia, dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka, supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa juga Tuhan untuk semua gereja di seluruh dunia, supaya mereka bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya, gereja Blessing Spirit atau BES. Kami berdoa juga untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu. Mereka yang aktif melayani, mereka yang aktif dalam ibadah, mereka yang rajin beribadah, mereka yang memberikan hidupnya, waktunya, talentanya. Tuhan, biar itu berkenan kepada Engkau, menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan persembahan Kau terima. Kiranya Engkau memberkati segala pekerjaan rumah tangga, kesehatan mereka, buah kandungan mereka, iman rohani mereka, sampai kepada anak cucu. Biar kebajikan, kemurahan selalu menyertai mereka. Biar keajaiban Natal, tahun kebahagiaan dan damai sejahtera, boleh menjadi milik umat Tuhan. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Untuk menerima berkat itu mudah, namun menjaga hati itu sukar. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus, Sang Firman yang telah mati bagi dosa kita, dan Dia bangkit pada hari ketiga menjadi Tuhan atas hidup umat manusia. Dan Dia naik surga menyediakan rumah bagi kita. Dan Dia mengutus Roh Kudus-Nya, sehingga setiap umat percaya tidak menjadi yatim piatu, tetapi dibaptis dan penuhi oleh Roh Kudus. Dan Dia akan datang menjemput gereja jemaatan umat-Nya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa dan bijaksana. Amin. Serta menghakimi dunia. Di dalam persekutuan dengan Roh yang kudus membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kami menyala-nyala. Amin. Sehingga kami senantiasa di dalam kasih semula kepada Tuhan. Amin. Roh yang kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsafkan, menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, dan membuat kita menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita semuanya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Merry Christmas and Happy New Year. Haleluya. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Shalom, 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 damai
Tuhan Yesus memberkati kita semua.